Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolita Sabani. Saya dari kelas 1B dengan NIM 2386206089, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia mengacu pada aturan-aturan yang digunakan untuk menyusun dan mengeja kata-kata dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa aturan penting dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf vokal. Terdapat 5 huruf vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, huruf konsonan. Terdapat beberapa huruf konsonan dalam bahasa Indonesia, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang ketiga, kapitalisasi. Huruf pertama dalam sebuah kalimat dan nama orang, tempat, atau lembaga harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh, saya pergi ke Jakarta menggunakan kereta api. Yang keempat, penggunaan spasi. Spasi digunakan untuk memisahkan kata-kata dalam sebuah kalimat. Seperti kata yang berdiri sendiri harus dipisahkan dengan spasi. Contoh, saya suka makan nasi goreng. Yang kelima, penggunaan tanda baca. Tanda baca yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia antara lain titik, koma, tanda tanya, tanda seru, titik dua, tanda petik, dan tanda kurung. Tanda baca ini digunakan untuk memberikan arti dan pemisahan dalam kalimat. Yang keenam, penggunaan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan dua kata atau bagian kata. Contoh, anak-anak, Budi, Suci. Yang ketujuh, penggunaan tanda strip. Tanda strip digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Contoh, dia adalah seorang penulis dan juga seorang penyair. Yang kedelapan, penggunaan tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan penghilangan atau penyingkatan dalam sebuah kalimat. Contoh, saya akan pergi ke pasar. Ingin ikut? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Yang kedua, penulisan huruf. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, pengertian ejaan. Ejaan adalah sistem aturan yang digunakan untuk mengeja kata-kata dalam suatu bahasa. Aturan ejaan mengatur cara penulisan dan pengucapan kata-kata dalam menggunakan huruf-huruf atau simbol-simbol tertentu. Ejaan memastikan konsistensi dalam penulisan dan membantu membedakan makna kata yang serupa dengan ejaan yang berbeda. Yang kedua, penulisan huruf. Penulisan huruf mengacu pada cara-cara kita menulis dan menggunakan huruf dalam bahasa tertentu. Berikut adalah beberapa poin penting tentang penulisan huruf. Yang pertama, bentuk huruf. Setiap huruf memiliki bentuk dan tampilan tertentu yang khas. Seperti huruf A, ditulis dengan garis diagonal dan 2 garis horizontal di atasnya. Huruf-huruf tersebut membentuk alfabet atau abjad yang digunakan dalam bahasa tertentu. Yang kedua, huruf kapital dan huruf kecil. Huruf-huruf dapat dibedakan menjadi huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat untuk menulis nama orang, tempat, lembaga, atau kata-kata yang dianggap penting. Huruf kecil digunakan dalam kebanyakan konteks lainnya. Yang ketiga, penulisan tangan. Penulisan tangan adalah cara kita menulis dengan tangan menggunakan pena atau pensil. Setiap orang memiliki gaya tulis tangan yang unik. Ada berbagai gaya tulisan tangan seperti gaya cetak atau print, gaya kursif, atau variasi lainnya. Yang keempat, penulisan komputer dan digital. Dalam era digital, huruf-huruf dapat ditulis menggunakan keyboard atau perangkat input lainnya. Huruf-huruf ini ditampilkan melalui tampilan layar atau cetakan di media elektronik. Yang kelima, penggunaan huruf dalam bahasa. Setiap bahasa memiliki huruf-huruf yang digunakan dalam sistem penulisan mereka sendiri. Beberapa bahasa menggunakan alfabet Latin seperti dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Spanyol. Sementara bahasa lain menggunakan alfabet
non-Latin, seperti bahasa Arab atau bahasa Mandarin yang menggunakan karakter-karakter khusus. Penting untuk mengikuti aturan penulisan huruf yang berlaku dalam bahasa yang digunakan. Aturan ini mencakup pemilihan huruf kapital dan huruf kecil yang tepat, bentuk dan gaya penulisan huruf yang benar, dan penggunaan huruf-huruf dalam konteks yang sesuai. 3. Penulisan kata. Penulisan kata merujuk pada cara kita menulis kata-kata dalam bahasa tertentu. Berikut adalah beberapa poin penting tentang penulisan kata. Pertama, ejaan. Ejaan adalah aturan yang mengatur cara mengeja kata-kata dengan menggunakan huruf-huruf atau simbol-simbol tertentu. Ejaan mencakup penggunaan huruf vokal dan konsonan, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, penggunaan tanda baca, dan aturan-aturan lainnya untuk memastikan penulisan yang konsisten dan benar. Yang kedua, spasi. Spasi digunakan untuk memisahkan kata-kata dalam sebuah kalimat. Setiap kata yang berdiri sendiri harus dipisahkan dengan spasi, namun ada juga pengecualiannya, seperti dalam penggunaan tanda baca dan simbol tertentu. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Tanda baca digunakan untuk memberikan arti dan pemisahan dalam kalimat. Contohnya, titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan tanda kurung. Yang keempat, penggunaan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata-kata atau bagian kata. Contohnya adalah rumah tangga atau anak-anak. Yang kelima, penggunaan tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk memisahkan elemen dalam sebuah kalimat. Misalnya, saya suka makan nasi, daging, dan sayuran. Yang keenam, kapitalisasi. Huruf pertama dalam sebuah kalimat dan nama orang, tempat, atau lembaga biasanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, saya pergi ke Jakarta menggunakan kereta api. Pembahasan yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Penulisan singkatan dan akronim melibatkan penggunaan huruf-huruf awal atau kombinasi huruf-huruf untuk mewakili kata atau frasa yang lebih panjang. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang penulisan singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan. Singkatan adalah penggunaan huruf-huruf awal dari kata atau frasa yang lebih panjang. Singkatan sering digunakan untuk menggantikan istilah yang umum atau teknis. Contoh singkatan adalah MIS untuk kata misi atau DLL untuk kata dan lain-lain. Yang kedua, akronim. Akronim adalah singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal yang membentuk kata yang dapat diucapkan sebagai kata baru. Yang ketiga, kapitalisasi. Singkatan dan akronim biasanya ditulis dengan huruf kapital untuk setiap huruf awal. Misalnya, UNESCO ditulis dalam huruf kapital semua, bukan UNESCO. 4. Tanda titik. Beberapa singkatan menggunakan tanda titik di awal huruf-huruf awal. Misalnya, DR titik untuk dokter dan no untuk nomor. Nomor 5. Pemahaman konteks. Penting untuk memahami konteks dan penggunaan yang tepat dari singkatan dan akronim. Beberapa singkatan dan akronim dapat menjadi khas dalam bidang tertentu atau kelompok tertentu, sementara yang lain lebih umum digunakan. Pembahasan yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan lambang bilangan melibatkan cara kita menulis dan merepresentasikan jumlah atau nilai numerik. Berikut adalah beberapa contoh penting tentang penulisan angka dan lambang bilangan. 1. Angka Arab. Angka Arab adalah sistem angka yang umum digunakan di banyak bahasa dan budaya. Angka Arab terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka Arab digunakan untuk menulis bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, angka Romawi. Angka Romawi adalah sistem angka yang menggunakan kombinasi huruf Romawi untuk mempresentasikan nilai numerik. Contoh angka Romawi adalah I,
V, X, L, C, D, dan M yang masing-masing mewakili nilai 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Angka Romawi sering digunakan dalam konteks sejarah, penghargaan, atau dalam penomoran halaman. Yang ketiga, simbol bilangan. Simbol bilangan adalah tanda atau lambang yang digunakan untuk mempresentasikan operasi matematika atau hubungan antara bilangan. Misalnya simbol plus digunakan untuk penjumlahan, min digunakan untuk pengurangan, x digunakan untuk perkalian, dan untuk pembagian. Simbol lainnya termasuk tanda presentase dan tanda akar dan tanda sama dengan. 4. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah digunakan untuk merepresentasikan bilangan dalam skala besar atau kecil. Ini melibatkan penggunaan eksponen di mana bilangan dinyatakan sebagai suatu angka dikalikan dengan 10 pangkat tertentu. Misalnya 1,5 dikali 10 pangkat 3 berarti 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat 3 yang sama dengan 1500. Nomor 5. Pemisah desimal. Pemisah desimal digunakan untuk memisahkan bagian bilangan bulat dari bagian pecahan. Di beberapa negara, titik digunakan sebagai pemisah desimal, sedangkan di negara lain koma digunakan, misalnya 3,14 atau 3,14 mewakili nilai pi dalam matematika. Sekian hasil resum saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.